Halo guys, balik lagi di channel gue Riko Gradi. Jadi di video hari ini gue mau bikin tutorial edit nih, kayak yang udah gue bilang di video minggu lalu. Di situ gue ada ngomong soal bagaimana cara gue ngabungin video-video dari Action Cam yang kepisah-pisah di Premiere Pro. Jadi hari ini gue langsung aja buka Premiere Pro, nggak usah lama-lama, supaya langsung to the point aja, supaya kalian juga enak nontonnya. Jadi guys, sebelumnya kita kan udah pasti harus pindahin data dulu dari Action Cam ke ke komputer kita. Dan biasanya di situ tuh gue bikin folder baru. Nah ini contohnya kayak video kemarin kan gue pergi kampus, gue bikin folder nih, namanya folder kampus. Gue pindahin ke sini. Dan juga jangan lupa kalian pindahin audio ya, yang kalian rekam dari HP kalau kalian pakai cara kayak gue. Kalian pindahin ke komputer, setelah kalian pindahin terserah lah kalian pindahin kemana, mau ke desktop, ke D. Banyak orang juga pindahin ke D. Kalau gue nyamannya pindahin ke desktop, soalnya kalau desktop tuh kelihatan, jadi gue nggak pusing nyarinya. Dan langsung aja kita buka Premiere-nya, kita bikin project baru. Di sini kita bikin nama apa ya? Tutorial editing gitu ya. Oke, setelah kita bikin projectnya, kalian langsung aja impor videonya. Kalian impor kayak tadi. Kan kalau gue tuh ada desktop, jadi kita buka di desktop. Nah ini folder kampus. Dan video-video itu kan potong-potongan kayak begini. Takut. Terus ini juga ada penamanya bingung tuh. Ini 10.039, ini 20.039. Ini 10.040, 41, 42, 43, 44. Nggak tahu apakah video-video ini nyambung atau enggak. Dan kita kan juga nggak gitu ngerti penamaan dari GoPro itu gimana. Jadi gue sarannya kalian begini, kalian sort berdasarkan date gitu. Jadi ini udah pasti tuh tersusun sesuai kapan kalian rekaman gitu. Dan ternyata video gua kemarin rekaman kampus itu cuma ada 2 bagian, ini sama ini. Yang ini tuh video-video gua daily ride, pulang dari kerja atau tempat lain. Jadi gue cuma bakal masukin 2 video ini karena video gua kampus tuh cuman kepotong jadi 2 bagian, ini dan ini. Oke, gua ambil dulu yang ini supaya gua nggak bingung. Langsung aja gua masukin ke sini. Oke, setelah masuk kita import lagi bagian keduanya. Dan buat pastiin lagi kalian sort terusan date. Nah, dia pindah dari sini ke sini. Di urutannya begini. Kalau tadi urutan dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Langsung aja gue ambil bagian yang kedua. Oke. Jadi setelah videonya masuk ke sini, import, gue pindahinnya langsung ke sini. Setelah gue pindahin, kan kalian juga yang nanya, apakah video-video yang kepotong-potong itu enggak jadi terpisah atau ada kendala saat digabungin. Oke, jadi ini kan video sekarang secara teori udah tergabung nih. Sekarang kita coba lihat aja ya, apakah videonya terpisah. Mulai dari audio dan gambar. Kita coba play. Editnya itu pakai iya laptop. Kalau pakai HP gua rada nyerah deh karena ya, data dari Action Cam itu main gede. Data GoPro aja itu apa formatnya ya? Oke, nggak ada potongan ya. Dari gambar kita masih lihat masih ada smooth aja ya, nggak ada rasa kayak potong lompat gitu. Dan secara suara pun juga sama aja ya. Jadi begitu aja cara gabungin video yang kepisah-pisah. Terus step kedua, kalian juga jangan lupa impor audio kalian yang kalian rekam pakai HP. Kalau gua kan kasih nama-namanya ini audio kampus. Langsung aja kita impor. Dan setelah diimpor kita masukin deh. Oke, jadi setelah videonya digabungin, tahap keduanya kita masukin audio. Sekarang setelah audionya masuk, audio ini tuh nggak langsung sinkron antara video sama audio. Jadi kita harus sinkronin, harus samain. Caranya gimana? Oke, jadi ke video gue yang minggu lalu kalau kalian nonton mulai dari sini nih. Yang sebelumnya ini tuh persiapan gue dari rumah sampai ke jalan raya. Jadi ini video gue yang sebelumnya dari rumah sampai ke jalan raya gue hapus aja ya. Gue hapus dan sekarang waktunya kita menyingkronkan audio. Caranya gimana? Caranya harus dengerin. Jadi kita dengerin aja dulu ya videonya. Nah, kalau kalian denger suara hello guys-nya itu ada 2. Gue ulang lagi. Nah, kalau kita lihat kan suara hello guys dari rekaman HP itu dimulai dari sini ya. Sedangkan ada suara hello guys duluan. Berarti itu kan udah otomatis suara dari kamera. Kita ulang nih ya biar lebih jelas nih videonya gue tarik jadi lebih lebar framenya supaya lebih gampang lihatnya.
Nah, kita lihat hello guys tadi bunyi di sini dan ini bakal bunyi hello guys lagi nih. Halo guys. Oke, jadi caranya gimana? Kita ingetin dulu hello guys mulai di mana. Nah, di sini nih. Dan kita tadi lihat rekaman yang HP mulai dari sini. Caranya gimana? Ini diemin aja di sini supaya buat tanda. Yang HP kita tarik mundur. Supaya barengan startnya. Oke, ya kurang lebih di situlah. Sekarang kita coba dengar dulu ya. Halo guys, kembali di channel gue Riko lagi. Nah, suaranya udah mulai mirip kan? Udah mulai nyatu kan? Halo guys, kembali di channel gue Riko lagi. Walaupun rasanya masih bergema. Ya, kenapa bisa bergema? Karena suara HP-nya ini mulai duluan dibandingkan suara kamera. Caranya gimana supaya bisa presisi? Frame-nya kita tarik sampai paling lebar. Sampai ini tuh yang nongol di sini tuh frame by frame gitu. Oke, tadi di mana hello guys ya? Gue hilang lagi jejaknya, kayaknya yang ini deh. Halo guys. Iya bener yang ini. Oke, jadi gimana caranya? Ini kita tarik dulu nih, kita ulur. Terus kan tadi kayaknya rekaman yang HP itu gue terlalu maju ya, terlalu ke kiri. Jadi HP mulai duluan dari kamera. Caranya gimana? Yang HP gue tarik mundur deh. Satu frame aja. Nah, jadi ini kalau kalian lihat ada tulisan plus 00001 ini, itu apa artinya? Artinya rekaman audio ini udah gue geser satu frame ke kanan. Oke, setelah gue geser satu frame, kita coba dengar dulu. Seharusnya udah pas sih, karena itu tadi cuma melesetnya sedikit doang antara cam dan rekaman HP. Halo guys, kembali di channel gue Riko lagi. Oke, masih bergema sedikit. Kita coba geser satu frame lagi ya. Tarik lagi sampai paling lebar, geser satu frame. Oke, kita coba dengar ulang. Halo guys, kembali di channel gue Riko lagi. Gimana? Suara cam sama suara HP udah sama kan? Waduh, udah lama rasanya gue nggak mau nongkrong karena belakangan. Oke, suara udah sama, udah sinkron. Sekarang yang suara yang lebih ini kita buang aja. Kita trim, kita delete. Tap. Oke, setelah delete jangan lupa di ripple delete. Tujuannya apa? Supaya video kalian tuh mulai dari detik 0, jangan sampai mulai dari menit 3 kayak tadi. Nanti video kalian hitam loh dari 0 sampai menit 3. Mau nggak mau harus mundurin dulu ke 0. Oke, setelah itu, setelah audio udah sinkron, sekarang kita masuk ke proses editing, dimana kita harus trim videonya. Sebenarnya tadi udah proses editing sih. Dengan menyambungkan video, menyinkronkan audio ini sebenarnya udah masuk proses editing. Sekarang kita masuk proses editing step 3 berarti. Oke, caranya gimana? Sekarang gue langsung kasih prakteknya aja. Kita coba lihat videonya. Sorry guys. Kita play aja langsung. Halo guys, kembali di channel gue Riko lagi. Oh iya, jangan lupa di mute ya suara yang dari cam karena kita kan pakainya suara dari HP. Dan ini juga balik ke preferensi masing-masing orang sih. Mau audionya tetap dipisah 2 track begini atau audionya mau disatuin jadi 1 track begini. Kalau dia 1 track kalian gak usah mute. Karena nanti playnya bakal audio track ini. Tapi kalau gue tuh lebih nyaman pakai 2 track begini. Gak tahu kenapa sih, rasanya kayak lebih nyaman aja sih gitu kalau bagi gue. Jadi setelah gue pisah, audio yang dari kamera di mute supaya yang bunyi audio dari HP aja. Sekarang kita coba denger ya. Waduh, udah lama rasanya Nah, gue nggak mau vlog. suaranya jauh lebih bersih kan? Karena video suara angin nggak masuk semua. Kalau dari cam suara angin masuk bikin semua. motovlog. Oke, Oh iya, setelah jadi di begini, channel gua ini gua bakal kita ngebahas coba nonton seputar videonya tentang motovlog. supaya kita tahu kapan harus kita Ya, potong. mulai dari modifikasi dan juga daily motovlog kayak begini. Dan buat kalian yang memang lagi cari konten-konten kayak begini kan langsung aja subscribe channel gua supaya kalian bisa tahu video-video yang bakal gua buat ke depannya. Dan Nah, hari ini misalnya di sini kalian lihat nih, ini ada jeda kekosongan. Kita coba skip ya ke sini supaya nggak lama. gua rekaman. Dan Ya benar aja kan? Di sini kosong, gua nggak ada ngomong apa-apa. Terakhir gua ngomong di sini. ada rekaman. Dan Oke, supaya penonton nggak bosen, dari jarak terakhir kita nonton, ini lagi ada dari jarak terakhir kita ngomong, sorry. rekaman. Nah, kita kasih jarak dikit ya. Tadi kan berarti ngomongnya di sini. Kita kasih jarak sedikit di sini. Kita cut. Kita cut. Jarak kosongnya. Nah, kan gue mulai lagi di sini nih. Kita kasih jarak juga sedikit kayak gini. Kita cut. Kita buang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penonton tuh nggak nunggu lama-lama di jeda kosong itu. Setelah kita cut, kita satuin kayak gini, jangan lupa. Terus kita play coba nih.
ini lagi ada rekaman dan Nah, lebih enak mana? Lebih enak begini kan buat ditonton karena kita sebagai penyedia konten tuh aktif terus berbicara, nggak diem kayak tadi. Karena kalau kita diem terlalu bosen. Nih, contoh selanjutnya nih, ini gue diem panjang. Kita coba ya. gua dipanggil buat ikut. Sekarang masih pagi, Nah, kan gue diem panjang banget tuh. Terakhir gue ngomong di sini nih. buat ikut. Oke, kita coba cut ya. Sama, jangan lupa dikasih jeda kayak gini. Ibaratnya dikasih nafas supaya apa? Supaya nanti pas sambungan videonya itu nggak kaget, nggak langsung tiba-tiba ngomong, tapi ada kayak jeda dikit, lebih smooth jadi videonya. Ikut. Sekarang masih pagi. Nah, kayak gitu. Ikut. Sekarang masih pagi, masih jam 9-an. Oh, Coba kalau misalnya gua mepetin ya, nggak dikasih jeda nafas kayak gini. Nah, gua mepetin nih, langsung ke start ngomong. Ini rasanya kayak kurang enak, rasanya kayak kaget gitu. ikut. Sekarang masih pagi, masih Tuh, rasanya kayak langsung ngomong gitu, nggak enak banget, cutnya nggak gitu smooth. jam 9-an. Terus ini juga sampai ada hari satu ini juga kelebihan voltmeter nih. gue belum betul-betul nih. Belum gue bobo ke bengkel lagi, belum gue beresin. Contoh kayak gini, kalian buat video, kalian rekaman, dan kalian ada salah ngomong. Kalian tuh bisa bisa atasin. Kalian bisa ulang ucapan itu dengan kata-kata yang benar. Misalnya kalian ngomong, gue mau pergi makan ke restoran, tapi kalian salah ngomong. Kalian malah ngomong, gue mau pergi makan ke warteg. Kan kalian bingung dong, kayak, aduh gue salah nih. Kalian tetap lanjutin aja rekaman kalian ulang lagi kata-kata itu. Jadi hari ini gue mau pergi makan ke restoran. Nah, setelah itu kalian tinggal potong dah tuh kata-kata yang tadi kalian salah ngomong. Di sini gue ada contoh nih, gue bakal kasih lihat kalian. Apa namanya? Nah, contoh kayak begitu tuh. Di saat gue bingung mau ngomong apa. Apa namanya? Oke, dan kalian lihat jeda gue diem tuh panjang banget dari sini sampai sini. Kalau kita harus play video dari sini sampai sini, gua jamin kalian pasti skip terus tuh videonya di YouTube. Jadi daripada kayak gitu, mending gua cut kayak gini. Beresin. Kasih jeda, jangan lupa dari jarak terakhir ngomong. Di cut yang salah ngomongnya. Apa namanya? Gue yakin sih kejadian-kejadian kayak gini tuh pasti normal. Banyak orang bakal ngalamin. Karena kita ada sebagian orang yang memang nggak bisa langsung ngomong spontan, ada orang yang bisa ngomong spontan. Buat orang-orang yang nggak bisa ngomong spontan kayak gue, hal-hal kayak gini pasti terjadi nih. Dan inilah untungnya editing, kita bisa buang bagian itu. Jangan lupa kasih jeda ya, supaya editan kalian nanti smooth. Kalian buang yang salah itu, kalian ripple lagi supaya nyatu. Kita coba. Belum gue bobo ke bengkel lagi, belum gue beresin. Beruntung banget nih hari ini cuaca. Nah, terus seperti tidak ada masalah bukan di rekaman kalian. Dan itu bagus banget. Jangan lupa ya. Oke, ini contoh yang tadi gue bilang gue salah ngomong. Kalian coba denger ya gue ngomong apa. Cerah, bahkan bukan main cerah lagi. Lihat nggak berawan. Dan lumayan terik cahaya mataharinya. Jangan lupa ya. Ingat selalu buat. Nah, jadi gitu guys. Di sini tuh gue udah ngomong kata-kata jangan lupa. Menurut gue kata-kata jangan lupa ini kurang enak dipakai. Jadi gue pakai kata-kata ingat selalu. Jadi mau nggak mau dari terakhir gue ngomong. Dan lumayan terik cahaya mataharinya. Nah, setelah gue kasih jeda dikit, gue cut, gue trim. Jangan lupa ya. Ingat selalu buat. Gue ngomong ulang dengan kata-kata yang benar yang mau gue sampein. Jadi kata-kata yang salah tinggal gue buang pas editing. Sebenarnya cara kayak gini udah sering banget gue pakai di video-video gue sebelumnya. Sebenarnya banyak dari video-video gue yang sebelumnya itu, bahkan yang video-video pertama gue tuh gue lebih banyak lagi salah ngomong. Belakangan ini semakin sering gue bikin video semakin bagus sih penyampaian gue. Mungkin kalian bisa bandingin video pertama kali gue review action cam B-Pro sama video paling terakhir kemarin gue riding ke kampus. Gue rasa kalian bisa bedain gitu, mulai dari intonasi suara, kejelasan kata-kata, sama kecepatan bicara. Gue sendiri nontonnya pun kayak rasanya ada improvisasi yang baik gitu. Oke, jadi kita coba play video setelah di trimnya ya. Nggak berawan. Dan lumayan terik cahaya mataharinya. Ingat selalu buat
keep safety, pakai glove. Oke guys, jadi begitu aja sih saran dari tips dari gua nih buat editing dasarnya. Oh iya, sama gue lupa nih kasih tahu soal dB meter. Jadi kalau kalian denger nih suara gua nih Pakai helm, tuh, celana cuma panjang sebatas dan minus sepatu. 12. Sebenarnya kita bisa gedein lagi. Batas kita suara itu sebenarnya di 0. Kalau suara kita udah plus, itu suara kita tuh udah pasti pecah. Biasa gue tuh editing tuh gue kasih batas tuh di minus 6. Nah kalau kayak gini kan kecil, cuma sampai minus 12. Hari ini gue lagi banyak Kita gedein aja, jadi supaya nanti penonton nggak berasa kekecilan pas nonton. Misalnya gue naikin suara gue 4 dB, kita tes aja dulu, ini lewat atau enggak. bawaan nih. Tuh, di dalam tas yang di bawah ini itu ada peralatan buat gue rekaman. Pas sih ya minus 6 tuh. Kalian juga ganti. denger ini lebih pas nggak sih, suara lebih gede gitu. Terus sebenarnya gue bukan cuma bawa satu tas nih, gue juga Oke, jadi ini juga gue salah nih, seharusnya proses kita membesarkan audio atau mengecilkan audio itu sebelum dipotong-potong kayak gini. Karena kalau setelah dipotong-potong, kita jadi harus kerjain per satu-satu gitu. Dan itu makan waktu. Sebenarnya ada cara lain sih. Kalau misalnya kalian udah telanjur cut-cut kayak begini, kalian bisa langsung pergi ke sini. Kalau di Premiere, kalian bisa langsung pergi ke audio. Di sini kan ini audio track 2 nih. Audio track 2 tinggal kalian naikin dB-nya di sini. Tuh, mau naik berapa dB? Misalnya kalian naikin 4 dB. Oke, jadi seluruh audio yang ada di track 2 ini itu naik 4 dB semua. Meskipun di sini kelihatannya masih 0 dB, tapi sebenarnya udah naik 4 dB. Nih, gue coba play ya. Tadi kan suaranya minus 12 nih, yang pas belum tambah 4. Ini pasti suara udah minus 6 nih. 9-an. Kan? Oh iya, ini sampai hari ini juga formatnya Nah, di sini udah plus 4, berarti jatuhnya udah jadi plus 8 suaranya. Ini pasti besar sekali nih. lumayan cerah. Tuh. Cerah bahkan bukan lumayan cerah lagi. dB meternya udah mendekati 0 dan warnanya merah. Itu nggak bagus. Kalau kalian denger suaranya nih, pas gue ngomong cerah, itu udah kayak pecah. Ini cuacanya lumayan cerah. Cerah bahkan bukan lumayan cerah. Tuh, pecah kan? Itu karena suaranya udah mendekati 0. Itu faktor pecah itu bisa emang karena dB-nya udah terlalu mendekati 0 sama dari mix sih. Gue kan juga pakai mic biasa, belum improvisasi mic gue, jadi memang suara yang ditangkap itu masih kurang bagus. Tapi paling enggak overall suaranya udah jauh lebih baik dibandingkan kalau gue harus andelin suara internal cam. Contohnya kayak gini, kalau suara internal cam. Mungkin kalau kalian dengar pakai earphone, kalian bisa dengar kali suara gue ngomong. Tapi di sini suara angin dan kenapa tuh jauh lebih besar daripada suara gue ngomong. Gue nggak tahu sih harus teriak sekencang apa kalau misalnya gue nggak pakai mic eksternal. Beruntung gue pakai mic eksternal, jadi suaranya bisa ke handle. Harinya. Ingat selalu buat keep safe. Suaranya jauh lebih bersih. Oke, jadi gitu ya guys. Step pertamanya itu kalian bikin folder buat pindahin data kalian dari Action Cam ke PC. Setelah itu kalian buka aplikasi editing kalian. Kalau gue di sini pakai Premiere Pro CC 2015. Pas proses import, kalau memang video kalian tuh panjang banget durasinya, mungkin 2 jam, 3 jam, itu kan pasti potongan video jauh lebih banyak. Jangan lupa kalian sort berdasarkan date kayak tadi. Jadi udah pasti tuh kesusun secara hari itulah, jam itulah. Jadi kalian udah tahu urutannya, nggak usah kalian cari satu-satu lagi. Dulu gue pernah sebelum tahu cara sort itu, gue impor aja semua video gue yang hari itu gue rekam. Alhasil gue jadi nonton satu-satu. Terus gue gabungin manual, itu capek banget dan itu makan waktu banget. Gue juga baru kepikir nih cara kayak begini. Akhirnya pas belum import, pas tadi gue klik di sini, nah ini gue sort dulu. Ini membantu banget sih guys. Jadi kalian tahu urutannya. Habis itu kalian masukin satu-satu. Setelah terurut, kalian juga jangan lupa masukin audio kalian. Setelah kalian masukin audio kalian, kalian sinkronkan. Setelah sinkron, kalian atur dulu nih dB meternya. Nah, kalau soal kalian mau edit audionya di sini, kalian mau kasih efek-efek kayak yang ada di sini gitu, itu sih terserah kalian. Itu balik ke kuping masing-masing dan keperluan kalian. Audio kalian mau diedit seperti apa? Atau kalian mau pakai aplikasi khusus editing audio? Itu juga balik ke kalian, itu balik ke preferensi kalian masing-masing. Kalau gua cukup ini aja. Kalau gue sih iseng aja ya, gue juga nggak tahu sebenarnya ini berpengaruh besar atau enggak. Jadi noise reduction juga masukin gitu.
Terus gue juga masukin ini parametric EQ. Nggak gitu tahu sih sebenarnya gue ini berpengaruh nggak sama kualitas audio sebelum dan sudah edit. Soalnya gue juga bingung cara bandinginnya gimana. Masa gue harus hilangin satu-satu, gue masukin satu-satu. Karena susah banget buat bandingin audio itu ya. Oke, setelah kalian sampai tahap itu, setelah kalian selesai sinkronkan, sekarang gue masuk ke bagian-bagian detailing. Jangan lupa kalian kasih efek nih pas kalian mau mulai video. Contohnya kayak gini. Biasanya gue itu kasih transisi yang kayak dari hitam ke terang kalau kalian perhatiin video-video gue. Kayak gini jadinya videonya setelah dikasih transisi. Halo guys, balik lagi di channel gue Rico Grad. Nah, jauh lebih manis kan daripada kita harus langsung start tanpa transisi. Oh, ya kan? Nah, biasanya yang gue kasih transisi itu bukan cuman videonya, tapi audionya pun juga gue kasih transisi. Kalau di Premiere Pro gue biasa pilih constant power nih. Jadi suaranya itu kayak dari kecil ke gede. Jadi lebih enak lah buat pembukaan. Nah, nggak langsung gede suaranya. Coba kalau kita nggak pakai, suara langsung gede. Langsung start di minus 12. Sedangkan kalau kita pakai constant power, dia pelan-pelan naik guys. Nah, Halo guys. Jadi nggak kaget juga buat penonton di rumah. Dan juga di akhir video kalian juga kasih hal yang sama. Kalian hitamkan buat videonya. Dan kalau audio biasa gue nggak pilih constant power, tapi gue pilih exponential fade. Jadi exponential fade ini tuh mengecilkan suara dari besar ke kecil. Kayak gini contohnya. Tuh, dia pelan-pelan turun. Kalau gua nggak pakai exponential fade, dia tuh suaranya langsung tiba-tiba hilang. Kayak gini. Nah, itu kalau ini kan untung aja di sini gua udah tenang. Kalau misalnya gua masih kondisi di jalan, tuh bakal kaget. Coba nih ya, gua trim di sini pas gua masih di jalan. Kita bandingin biar terasa. Ini videonya kasih deep to black dulu supaya ntar dia hitam. Nih tes pertama tanpa exponential fade ya. Dan tes kedua gue pakai exponential fade. Kalian bandingin lebih enak mana? Nah, lebih enak exponential fade kan? Karena mati pelan-pelan. Gitu. Terus gue juga punya tips buat kalian. Jangan lupa kasih watermark di video kalian. Kalau video kalian polosan kayak begini, nggak ada penanda apapun, video kalian tuh bisa dengan secara sembarangan tuh di-download orang dari YouTube. Dan bisa juga secara sembarangan mereka upload ke YouTube pakai channel mereka sendiri. Kalian bisa-bisa dirugikan. Kalau channel mereka berkembang dan amit-amitnya channel mereka jauh lebih berkembang daripada channel kita. Kita yang bakal empat sendiri sih. Kita yang capek-capek bikin video, kita yang capek-capek editing kayak begini. Habis itu mereka yang cuman download doang, mereka yang cuman upload doang, mereka yang lebih berkembang, mereka yang dapat untung lagi. Aduh, kita kan nggak mau hal itu terjadi. Jadi mau nggak mau tuh kita bikinlah watermark, bikinlah petanda gitu di video kalian. Kalau kalian lihat video gue tuh biasa ada watermark di sini. Jadi ini gue import dulu watermark gue ya dari sini. Oke, gue import watermark gue. Langsung kita masukin. Kita tarik panjang. Supaya apa? Supaya watermarknya ada dari awal video sampai akhir video. Karena gue mau video gue tuh ditandain dari awal sampai akhir. Supaya nggak secara sembarangan orang bisa upload. Juga jangan lupa nih watermarknya kalian kasih efek. Supaya apa? Supaya ini tuh hilang pas layar hitam. Kan jelek kalau watermark kita udah ada dari awal kan. Jadi kita kasih lah nih efek supaya watermark kita juga hilang. Nanti watermark kita muncul barengan sama video kita kayak gini. Nah, halo guys. Jangan lupa juga di akhir video ya, watermarknya dikasih deep to black juga supaya hilang bareng-bareng sama video kita. Nah, jadi gitu guys, ini tips dari gua. Kasih watermark lah buat video kalian supaya hasil karya kalian tuh juga nggak sembarangan disalahgunakan orang. Benar-benar bakal capek banget sih. Kalau kalian pun mau tempuh jalur hukum, kalian mau tuntut mereka pun rasanya susah nggak sih? Kalian harus urus hal beginian. Makanya daripada
kita merepotkan diri kita dengan menuntut orang dan lain-lain. Lebih baik kita mencegah saja dengan kasih watermark. Jadi begitu aja sih tips dari gua soal editing video di Premiere Pro CC 2015. Jadi buat kalian yang memang dari kemarin ada pertanyaan, Bang bagaimana sih Bang cara nyatuin video? Nah di video ini gue udah kasih tahu caranya gimana buat nyatuin video. Dan di video ini juga gue nggak cuma kasih tahu cara buat nyatuin video, gue juga kasih tahu gimana cara buat sinkronin audio, gimana cara buat tips and trick video yang lebih smooth, dengan cara potongan dikasih nafas, dengan dikasih efek, dan juga gimana cara bikin video kalian aman dari pembajakan dengan cara watermark. Oke guys, jadi begitu aja buat video hari ini. Sorry ya kalau gue ada salah-salah kata ataupun kata-kata gue sulit dimengerti. Gue juga masih baru belajar. Buat kalian yang memang lebih mengerti soal editing, kalian juga boleh share di kolom komentar supaya kita juga bisa saling tukar ilmu, saling sama-sama belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian dan bisa bantu mengimprove kualitas video-video dari kalian. Kalian juga harus terus semangat berkarya ya guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video gua hari ini. Buat kalian yang suka video ini, kalian boleh like, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian supaya ilmu ini nggak berhenti di kalian doang, tapi teman-teman kalian juga bisa sama-sama belajar, sama-sama berkonten. Dan thank you and see you guys in the next video.